Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Alfat, mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Prodi Manajemen Teknik Studi Produksi kelas C angkatan 25 dengan NIM 0252 4144 2004. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan isi makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Agama Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Junaidi SAG MHum MKom dengan judul Rekonstruksi Akidah, Syariah, dan Akhlak. Perlu kita ketahui, Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Namun, di abad ke-21 ini, kita berhadapan dengan masalah-masalah yang baru. Kecepatan perkembangan sains, teknologi canggih, kecerdasan buatan, dan perubahan sosial politik yang drastis menciptakan benturan nyata antara pemahaman Islam yang sudah mapan dengan realitas hidup kita hari ini. Kekakuan dalam penafsiran agama membuat umat sulit merespon etika digital atau fikih lingkungan. Ironisnya, kekakuan ini justru membuka celah bagi munculnya sekularisme yang menganggap agama tidak relevan atau radikalisme yang membenarkan kekerasan. Menyadari jurang pemisahan ini, muncul kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi pemikiran Islam. Rekonstruksi sendiri memiliki arti secara harfiah, yaitu menyusun kembali. Dalam konteks ini adalah usaha intelektual cerdas untuk menata ulang cara kita memandang, menafsirkan, dan menerapkan ajaran tanpa mengubah isi pokok Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang digagas oleh pemikir besar Muhammad Iqbal, tujuannya adalah memadukan tradisi dengan modernitas agar ajaran ilahi tetap relevan dan mampu memberikan solusi nyata. Urgensi jelas, kita harus mengembangkan hukum baru seperti fikih digital, mencegah pemahaman keras agar Islam menjadi kekuatan yang moderat dan damai. Pilar yang pertama itu adalah akidah, keyakinan, yang kita ibaratkan sebagai akar yang kuat. Fokus pemahaman tauhid seringkali terbatas pada ritual pribadi madah, padahal pemahaman yang terbatas ini gagal menjawab krisis sosial kontemporer seperti merebaknya korupsi dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi menuntut penekanan pada tauhid fungsional atau tauhid keyakinan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Perjuangan melawan ketidakadilan, komitmen menjaga amanah kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Tauhid tidak hanya berhenti di ranah pribadi. Kita harus membangun jembatan kokoh antara iman dan rasio. Eksplorasi sains tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai ibadah intelektual yang memandang alam semesta sebagai ayat kauniyah yang selaras dengan kitab suci. Ini menghasilkan iman yang logis, teruji, dan tahan banting di tengah derasnya arus pengetahuan. Pilar kedua adalah syariah atau hukum. Sebagai batang yang kokoh, kita seringkali terjebak pada detail kaku aturan fikih. Rekonstruksi mengajar kita untuk mengubah lensa pandang secara mendasar, tidak lagi sekedar menanyakan apa hukumnya, melainkan apa tujuan dari hukum ini. Pergeseran ini mengarahkan kita menuju maqasid syariah, yaitu inti filosofis dan maksud utama di balik setiap perintah agama. Dengan memprioritaskan tujuan, syariah menjadi lentur, mampu menjawab persoalan kontemporer seperti etika digital, ekonomi modern, dan isu gender, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan substansif. Inilah ijtihad kontemporer yang berani menyesuaikan ajaran bersifat fleksibel atau mutakhayyirat tanpa mengubah esensi ajaran yang bersifat tetap atau tasawwabit. Terakhir, syariah di negara modern seperti NKRI
dipahami bukan lagi sebagai blueprint politik untuk menggantikan sistem negara, melainkan sebagai panduan moral dan etika yang membimbing tata kelola negara untuk tercapainya tujuan ilahi seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umum. Lalu ada pilar ketiga adalah akhlak atau moralitas. Itu merupakan buah atau hasil nyata dari kekuatan akidah dan kokohnya syariah. Akhlak harus dianggap sebagai tolok ukur utama keberhasilan kita beragama. Jika seorang rajin ibadah ritual namun masih korupsi, berbohong, dan menyebarkan hoak, ini menunjukkan ikatannya dengan Tuhan masih lemah. Rekonstruksi menuntut akhlak dipahami sebagai etika publik. Nilai-nilai moral harus diterapkan dalam kehidupan sosial demi membangun masyarakat yang adil, bersih, dan bertanggung jawab. Akhlak tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua. Dengan terpacu pada universalitas akhlak seperti toleransi, empati, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia, kita menjadi agen perdamaian dan kebaikan, menjadikan akhlak relevan bagi seluruh masyarakat dunia. Singkatnya, rekonstruksi adalah proses dinamis yang mencegah pemahaman kita menjadi beku. Ini memastikan akar atau akidah, janji yang kuat dan logis, batang syariah jadi jalan hidup yang relevan dan terarah, dan buahnya adalah akhlak perilaku mulia yang bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Melalui rekonstruksi ini, kita berharap pemikiran Islam dapat menjadi kekuatan yang membimbing masyarakat modern menuju keadilan sejati dan kesejahteraan global. Mari kita terapkan tauhid fungsional dan utamakan akhlak di ruang publik, karena ia adalah tolak ukur utama dari keberhasilan akidah dan syariah kita. Oke, sekian dari video saya untuk penjelasan makalah tentang rekonstruksi akidah, syariah, dan akhlak.